Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GBDI LCD Magelang, dimanapun kita berada. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada pembacaan firman Tuhan yang telah tiba pada Ibrani pasal yang ke-12. Ya, dengan satu tema tak tergoncangkan. Hari ini kita belajar ya, di dunia saat-saat ini kita menyaksikan begitu banyak goncangan terjadi. Ya, kita kalau melihat berita-berita hari-hari ini baru terjadi gempa di Cianjur, ada di Garut, di Jember ya, dan terus terjadi kita dengar setiap hari. Bukan saja goncangan-goncangan di alam yang kita lihat ya, goncangan-goncangan politik, kita melihat bagaimana pemerintah-pemerintah ya, kondisi-kondisi yang kokoh ya, pemerintahan-pemerintahan itu bisa kemudian tergoncangkan. Belum lagi goncangan secara ekonomi yang kita lihat ya. Ada begitu banyak goncangan yang terjadi dalam dunia ini. Dan yang kita belajar adalah semua goncangan yang kita lihat hari ini adalah sesuai sudah difirmankan oleh Tuhan. Dan goncangan-goncangan ini sudah terjadi dan akan terjadi lagi. Saya ingin kita membaca dalam Ibrani 12 ayat yang ke-26. Ibrani 12 ayat 26 berkata demikian, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ya. Firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita bahwa bumi ini dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya akan digoncangkan. Hagai pasal 2 ayat 7-8 saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Hagai 2 ayat 7-8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Jadi segala sesuatu dalam dunia ini akan tergoncangkan. Segala sesuatu dalam dunia ini memang firman Allah berkata sudah akan digoncangkan. Bahkan dalam Hagai pasal 2 ayat 22-23 berkata, aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan akan menunggang balikkan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikkan kereta dan pengendaranya. Apa yang kita bisa belajar? Ya, ada dua hal yang penting yang kita bisa lihat. Bahwa dunia ini akan tergoncangkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap atau tidak siap. Kita akan berhadapan bahwa dunia ini tergoncangkan. Ya, tidak ada pemerintahan, tidak ada tempat yang sangat kuat ya untuk bertahan karena dunia ini berubah, dunia ini bergoncang. Ya, sekali lagi tadi saya katakan kita dapat melihat kekuatan-kekuatan di dunia ini. Tempat-tempat yang kita lihat dulu sangat kokoh, sangat kuat bisa dengan sekejap ya mengalami kegoncangan. Kekuatan-kekuatan dunia kita lihat ya dari kerajaan-kerajaan yang dulu nampaknya kuat. Dari kerajaan kalau kita belajar dalam sejarah Alkitab ada Babilonia, Media Persia, kemudian sampai Romawi semuanya kemudian mengalami kegoncangan. Ya, dan firman Allah mengajarkan dunia ini dan pemerintahan dan sekarang ini yang semua ada itu akan bergoncang, akan berlalu. Nah, ada satu terjemahan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 27. Saya akan bacakan Ibrani 12 ayat 27 berkata demikian. Dalam satu terjemahan yang lain daripada Alkitab terjemahan baru. Ini berarti bahwa hal-hal di bumi akan tergoncang sehingga hanya hal-hal yang kekal yang tersisa. Yang menarik untuk melihat terjemahan ini. Semua dalam dunia ini akan tergoncangkan, akan berubah, akan hancur. Tetapi ya kenyataan yang kedua yang kita bisa belajar ya bahwa ada yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Dunia akan tergoncangkan, tetapi kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Di tengah segala sesuatu yang kita lihat hari-hari ini akan tergoncangkan, sudah tergoncangkan. Kita harus menaruh pengharapan dan kepercayaan kita kepada yang kekal dan yang tidak tergoncangkan. Daniel 2 ayat 44, saya ingin kita lihat Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya.
dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Ada kerajaan yang tidak akan tergoncangkan di tengah semua yang tergoncang dalam dunia ini. Firman Allah menjelaskan kepada kita, ada satu yang tidak tergoncangkan, yaitu adalah kerajaan Allah. Yesaya 26 ayat 16 berkata demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Siapakah dia? Batu penjuru. Firman Allah sudah menjelaskan kepada kita. Batu penjuru itu adalah Yesus Kristus sendiri, kerajaan Yesus sendiri yang tidak akan tergoncangkan. Jadi kalau kita melihat ada dua kenyataan, dunia ini akan tergoncangkan. Ada kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Apa yang kita harus lakukan? Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menaruh pengharapan kita, kepercayaan kita kepada yang tidak tergoncangkan. Kita tidak bisa menghindari hal-hal yang akan hancur, yang akan tergoncang karena kita tinggal di dalam dunia ini. Tetapi firman Allah berkata, ketika kita melihat sesuatu yang tergoncang, kita melihat segala sesuatu yang akan hancur, tetap letakkan pengharapan, jangan kehilangan pengharapan kita kepada sesuatu yang tidak tergoncangkan. Yaitu apa? Kepada Kristus, kepercayaan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada kerajaan Allah yang kekal. Karena itu apa yang kita harus lakukan di dalam menghadapi segala sesuatu yang tergoncang hari-hari ini. Meskipun kita melihat banyak kehancuran di depan mata kita, tetapi mari kita tetap punya iman. Aku punya satu pengharapan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Karena itu mari kita belajar. Firman Allah berkata, kalau kita hidup di dalam dunia yang bergoncang, tapi kita mau tetap punya pengharapan, kita akan tetap ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Meskipun kita berhadapan dengan banyak hal yang menggoncangkan hari-hari ini, tetap jaga supaya iman kita ada kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Terus mengucap syukur, terus beribadah kepada Allah. Firman Allah berkata, menurut cara yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan di rumah, berdoa, baca firman, lakukan itu. Punya kesempatan ibadah, datang ke gereja, datanglah ke gereja. Ibadah kepada Tuhan. Firman Allah berkata saat itu kita lakukan. Kita terus menjaga harapan kita. Kita terus menjaga kekuatan kita supaya kita tidak tergoncangkan. Kita boleh lihat banyak hal yang hancur di sekitar kita. Tapi waktu kita tetap jaga kepercayaan kita kepada Tuhan, kita akan jadi orang-orang yang tidak mudah tergoncangkan di dalam keadaan apapun juga. Karena itu tetap beribadah kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Raja penguasa dalam dunia ini akan bergoncang, akan bisa berubah. Tapi firman Allah berkata, Yesus itu akan tetap sama. Teman-teman kita, keluarga kita mungkin bisa tergoncang meninggalkan kita. Tapi Yesus itu tetap sama, dia tidak pernah meninggalkan kita. Kekayaan, ketenaran mungkin itu sementara bisa tergoncang, bisa hilang, bisa habis. Tapi Yesus itu tetap menjadi kekayaan dalam hidup kita. Kedudukan, kekuasaan kita itu mungkin bisa lepas. Tapi tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Karena kita ada di dalam genggaman. Kecantikan kita, penampilan kita bisa memudar. Tetapi setiap orang yang ada di dalam Tuhan, kecantikan hatinya akan terus ada. Kekuatan di dalam dunia ini tuh bisa saling mengalahkan satu dengan yang lain. Tapi kita yang ada di dalam Tuhan akan tetap menjadi pemenang di dalam Tuhan. Karena itu di tengah semua yang bergoncang di dunia ini, itu harus terjadi. Itu akan terjadi, sudah terjadi dan terjadi terus. Tetapi kita punya pengharapan, ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hidup kita tidak selamanya dalam dunia ini. Karena itu terus jaga pengharapan kita akan sesuatu yang tidak tergoncangkan. Bagaimana caranya? Jaga ibadah kita. Terus percaya kepada Tuhan. Bangun hubungan kita dengan Tuhan.
bangun persekutuan kita dengan Tuhan, baik kita pribadi, keluarga kita, bawa seluruh keluarga kita untuk cinta Tuhan, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi terjemahan bebas tadi ya berkata demikian, bumi, hal-hal di bumi akan tergoncang, sehingga hanya hal-hal yang kekal yang tersisa. Bumi ini, segala sesuatu akan hancur, tetapi kita punya pengharapan akan kerajaan yang kekal, akan Yesus yang kekal. Itulah yang tidak tergoncangkan. Jaga iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, karena Dia Allah yang tidak berubah, tidak tergoncangkan. Tetap percaya kepada Dia sampai kita akan ada bersama-sama dengan Dia di kerajaannya yang tidak tergoncangkan, yaitu di kerajaan surga. Tetap jaga hubungan kita dengan Tuhan. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Dia tidak tergoncangkan. Tetap berpegang teguh, tetap setia dan mengasihi Dia. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti Renungan 79. Dan saya percaya kiranya ini menjadi berkat untuk kita tetap teguh di tengah semua goncangan yang kita lihat hari-hari ini. Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, mari bagikanlah kesaksian Bapak Ibu melalui chat di WhatsApp 0813 2742 0088. Saya percaya setiap kesaksian kita akan dapat menjadi berkat untuk kita tetap teguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami dapat kembali mengingat Engkaulah Allah yang tidak tergoncangkan. Engkau Allah yang kekuatan di dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau belajar untuk terus berharap teguh kepadamu. Kami berdoa Tuhan berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Ketika kami hari-hari ini menghadapi banyak goncangan-goncangan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan akan menolong supaya kami tetap teguh di dalam Engkau, tidak tergoncangkan. Sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami kekuatan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk petunjuk firman-Mu dalam hidup kami. Biar kami tetap punya pengharapan yang teguh hanya di dalam Engkau. Kiranya Engkau Yesus Tuhan memperlengkapi seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Mu dan mengerjakan di dalam kami apa yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.